Unceli, 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 Unceli. Apa itu, Liulin? Dia fainted? None of my business. Careful. Careful. Okay, lie down. Unceli, have some rest. The doctor said you should rest more. I'm going back to the shop. I'll be back later. Have some rest. Oh, Baik. You are Harry. It just arrived. Quit the acting. Kau want to go in? Acting? Cut it off. Can you be a little more honest? What do you mean? You care about Unceli, and you pretend the opposite. Why would I care about him? So why do you come here? You called me. I don't want to argue with you. Come here. Come here. Apa did the doctor say? He told you the taker. I care about my dessert, okay? The doctor said it could have been nothing serious. But over time, it got serious. And it aggregated to pneumonia. But now he is fine. He needs more rest. He is alright? To tell you the truth, I can figure out what's between and you two. Especially you came here to visit him. Tell me, did you buy the air conditioner? It's none of your business. Of course it is. If I known him for years, dan selama bertahun-tahun, dia hidup sendirian. Kamu satu-satunya kerabatnya. Kenapa tidak bilang dari dulu? Lagi pula mikir apa sih? Gila ya? Sudah kubilang tadi. Waktu itu kan lagi mabuk jadi ngomong sembarangan. Kalau ku bilang, aku kesini cuma untuk ketemu kamu, percaya nggak? Oke deh, jangan kepo urusan kayak gitu. Fokus kerja aja. Denger ya, kalau ganggu aku, gajimu dipotong. Nanti kamu makin susah bayar utang dan cicilan. Satu lagi, jangan liatin orang pakai mata indahmu. Ingat baik-baik. Jijik. Liulin, ayo pergi. Kalian pergi dulu. Aku ada urusan sebentar. Kamu rajin banget ya. Oke, kita pergi dulu. Dah. Atap. Perlu bicara denganmu.
Ada apa sih? Ngapain janjian di sini? Akhirnya kamu datang juga. Siap ngomong sayang sama aku? Edan kali ya. Kalau bukan karena cewek-cewek itu yang jaga-jaga kamu, nggak akan aku pilih tempat ini. Aku nggak mau ada yang ikut campur. Ikut campur? Iyalah, Kamu kenapa sih? Suka sama aku ya? serius dikit boleh nggak? Di sini kan sepi. Kamu jomblo, aku juga jomblo. Menurutku kita perlu ngapa-ngapain di sini. Sinting, jauhi aku. Aku tidak punya pilihan. Atau aku tidak akan melakukan ini. Baik, katakan padaku. Ada apa? Ambil kuncinya. Ini milikmu. Untuk membuka apa? Itu kunci rumah dessert Paman Lee. Rumah dessert? Kenapa kamu berikan aku? Karena dia sekarang di rumah sakit. Atau aku tidak akan memberikannya padamu. Aku ingin kau mengurus toko itu. Atau tidak akan ada pelanggan yang datang. Dan dia tidak akan menghasilkan uang. Jika aku yang mengurus tokonya, kau akan melakukan apa? Aku harus pindah. Itulah sebabnya aku memberikannya padamu. Masuk akal tidak? Aku tidak bisa melakukannya. Tentu saja kau bisa. Aku tahu kau orang yang baik. Kau tidak akan meninggalkan ini. Terima kasih. Sinuo, kau benar-benar memaafkan ayahmu? Aku bahkan tidak punya ayah. Siapa yang harus kumaafkan? Tapi sekarang kau. Ada batasnya tidak? Dana permintaanku? Proporsional dengan jumlah tamu. Hebat. Perhatikan baik-baik. Ayo, silakan masuk. Sini, silakan. Silakan. Kak, kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat. Leoni Titemunya. Kemari. Silakan duduk. Duduklah. Terima kasih. Nah, aku lihat berita online beberapa hari lalu. Jelas berita palsu. Jangan khawatir, kami semua mendukungmu. Aku tidak menganggapnya serius. Apa aku terlihat buruk sekarang? Not really. But it would be bad if they transfer you to another program. We would miss the opportunity to work together. That's why you are here. How can we avoid losing cooperation opportunities? And the chances you to meet? Think about solutions. This will get you extra points. There's always a way out. I'll try my best to help Sue you. Nice man. It's you, young man. Apa yang kamu lakukan di sini? Feeling better? It wasn't serious illness. Liu Lin must have told you. Harriet removed from the dessert house for the last 2 days. And your key. I'm sorry to have troubled you since I got here. Thank you. You should seek early treatment in the future. To avoid such things happening again. As I become older, the body becomes more delicate. I leave you alone if everything is fine. Well, thank you for coming all the way here. You are here.
Why did you answer my phone? Did you call me? I didn't see it. You know if I've been busy moving. You can answer the phone while moving? That's a really strange reason. Is that strange? Everything looks strange in the eyes of strange people. If you don't have anything else to say, I'm going inside. You are really hiding from me. Why should I hide dari Anda? Is it necessary? Ujali is waiting for me. I'm going inside. Stop! I haven't finished my words. I've been taking care of Uncelia's shop for 2 days. Maybe you should show your appreciation in some way? Appreciation? What should I do? Should you show appreciation to me? You are so funny. He asked you to take care of the shop for Ujali. Ini untuk kebaikanmu. Aku ingin kamu lebih sering kontak dengannya. Harusnya kamu berterima kasih padaku. Ngerti? Sebaiknya jangan sebenar terus. Emangnya kamu pikir kamu penyelamat Paman Lee? Kenapa kamu nggak bisa lihat niat baik orang? Putus kontak sama kamu itu keputusan yang tepat. Jadi kamu mengakui lagi menghindari aku? Karena kamu menarikkan yang tahu jawabannya. Akan kuberitahukan. Menurutku mulai sekarang, kita harus jaga jarak. Lebih baik begitu. Kenapa? Alasannya simpel. Nggak perlu aja. Siapa yang kirim SMS suruh aku ke rooftop? Lucu. Harusnya kamu tahu. Aku yang suruh kamu ke rooftop. Karena harapannya kamu bisa bantu jaga toko dessert. Gimana aku tahu? Itu cuma lesan buat mendekati aku? Aku pasti bodoh banget. Sampai bahas semua ini lama-lama sama kamu. Dadah. Kamu di sini. Duduk dulu. Kamu baik-baik aja? Tentu saja baik-baik aja. Alat game aja hampir kamu hancurin. Sekarang bilangnya baik-baik aja? Sini, minum dulu. Makasih. Bro, ini bukan karena Liu Lin kan? Kelihatannya aku peduli sama dia. Bukannya dia lagi nggak waras? Dia pikir aku naksir dia. Dia nggak angkat teleponku. Malah menyelinap ke rumah sakit. Ajaib aja aku mau ketemu dia. Setiap ucapanmu selalu tentang dia. Kamu payah bohong. Tapi jujur aja, sudah lama banget. Sejak terakhir kali kamu marah kayak gini. Bu. Seluruh badan ibu sakit. Mana yang sakit, Bu? Badan pegal-pegal, tangan kaki lemas. Ayo bangun, ibu aku harus mati. Cepetan, ayo pergi. Enggak. Aku nggak bisa jalan sekarang. Nggak perlu jalan, aku akan panggil ambulans. Enggak, stop. Lihat aku sekarang. Aku nggak tahan gerak sedikit pun. Tapi kita nggak bisa cuma duduk di sini tanpa ngapa-ngapain. Gimana kalau makin parah? Ya ampun. Lin, kamu peduli sama aku? Jelas dong peduli. Bisa janji sesuatu sama aku? Lihat aku. Mungkin sebentar lagi aku akan ketemu papamu di surga. Paling-paling kamu cuma kena flu atau demam. Udah, jangan mikir aneh-aneh, oke? Papa baru nikmatin kedamaian di sana cuma 2 tahun. Jadi dia pasti lebih mau kamu tetap di bumi. Sangga. Kalau sesuatu terjadi padaku, kekhawatiran terbesarku adalah kamu. Lihat betapa menyedihkannya aku ini. Bisa minta kamu lakukan sesuatu untukku? Oak? Mama sayang, asal kamu berhenti mikir hal-hal begini. Bukan cuma sesuatu. Aku akan lakukan semuanya untukmu. Mau suruh aku ngapain? Beneran? Pastinya. Kamu janji? Aku janji. Nggak nyesal? Nggak nyesal. Tolong langsung bilang aja. Ya udah. Gini ceritanya. Kemarin kan kamu bawa pulang. Kovok Hunting, kan? Bisa minta dia datang lagi? Aku mau ketemu dan ngobrol sama dia. Mama, maksudnya Lucinuo? Ayah.
Aduh, Ngapa mau ketemu dia? aduh, aku cuma mau ajak dia makan. Ngobrol dan kasih dia nasihat. Nggak. Kamu nolak aku, ya? Kamu mau aku ketemu papa di surga, ya? Anak yang tidak berbakti. Aduh, badan saya sakit. Baiklah, saya akan minta dia datang, oke? Ibu yang sangat penyayang. Kamu janji? Saya janji. Itu anak perempuan saya yang baik. Bakti berarti taat kepada orang tua, mengerti? Oak. Aktornya terlihat cukup bagus. Ibu, badanmu tidak sakit sekarang. Lihat dia. Dia tidak secantik kamu. Jalan seperti kepiting. Direktur senior, jujur saja. Saya tidak mau. Biarkan Suyu meninggalkan The Perfect Match juga. Sebagai produser, tentu saya bisa menjadi host yang baik. Mengendalikan panggang. Tapi kata-kata saya tidak berarti. Pimpinan sudah membuat keputusan. Jika saya terus pertahankan Suyu di sini, ini saya tidak berani melawan begitu. Yah, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya akan bicara dengan mereka. Kita semua terkadang membuat kesalahan. Namun, kita pantas mendapat kesempatan kedua. Tidak perlu dikatakan lagi kita semua tahu. Suyu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jika dia tidak ingin meninggalkan program, janganlah kita begitu otoriter. Dengan mempertimbangkan gambaran besar, kita juga harus mempertimbangkan perasaannya, kan? Direktur senior, kata-katamu membuat saya lega. Asalkan pimpinan setuju, saya pasti akan pertahankan Suyu di sini. Itu bagus. Di mata saya, kamu dan Suyu sama-sama di satu sisi. Ketika hal seperti ini terjadi, kita harus saling membantu. Saya mengerti. Saya akan coba bicara untuknya. Oke, semoga harimu menyenangkan. Selamat tinggal, Direktur Senior. Pesan dari Direktur Senior. Kamu telah menemukan pendukung yang baik. Tuan, saya tidak mengambil ini secara pribadi. Tuduhan palsu. Perlu diperjelas, kan? Gak masalah kamu marah sama aku atau enggak. Aku udah bilang sebelumnya. Awalnya aku juga gak mau kamu pergi. Tapi bukan aku yang putusin. Bukannya aku belum pernah berjuang buat kamu, ya kan? Aku tahu. Kamu selalu jagain aku. Tapi kali ini, jujur aja. Meskipun senior director udah tunjuk sikap, masih terlalu cepat buat bilang. Para pemimpin bakal yakin. Kamu tahu betapa rumitnya hubungan antar manusia. Di channel kita, pemimpin sekarang belum tentu nerima pendapat yang sebelumnya. Kalau salah satu dari mereka bilang tidak, ya kamu gak bisa balik ke The Perfect Match. Gak semudah yang kamu kira. Terus menurutku gimana dong? Kalau mereka maksa menghukum kamu gak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya aku rasa, yang kamu butuhin sekarang adalah penjelasan yang masuk akal. Kenapa susah banget kerja di sini? Bisa kasih tahu gimana caranya jelasin? Tanya diri sendiri, jangan tanya aku. Senior director dan aku udah ngelakuin semua yang kami bisa. Sesanya terserah kamu. Selama kamu bisa kasih aku penjelasan yang meyakinkan, aku mau berjuang buat kamu sampai detik terakhir. Olah, makasih banyak ya. Mama pasti suka ide ini. Mahal. Beneran mahal. Mulai dari 4.100 yuan nih orang. Kegencetan harganya. Superstasu. Liu yang dermawan, apa yang kamu lakukan? Aku lagi cari-cari tur Korea buat mama. Kenapa semuanya serba mahal? Hello, Liu Lin dan Suyu. Kan saling kenal? mereka temenan dekat. Gini ceritanya. Aku rasa kita bisa kirim dia ke Suyu. Buat tanya berapa tarif endorse dia.
Dan tawar-menawar untuk itu. Tentu saja, perusahaan kita tidak kekurangan uang. Tapi kenapa kita tidak hemat uang kalau bisa? Tidak masalah. Aku akan segera mengurusnya. Ada lagi yang mau dikatakan, Tuan Lu? Menurutmu, apa aku perlu datang sendiri? Tidak usah, Tuan Lu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal kecil seperti ini. Aku yang akan pergi. Gak apa-apa. Aku akan pergi sendiri. Tuan Lu, hal kecil seperti ini tidak layak menyita waktumu. Jangan khawatir, aku akan pergi sendiri. Wanita itu pasti sangat senang kalau aku mengajaknya jalan-jalan. Halo? Liu Lin, datang ke kantorku. Oke. Masuk. Halo, Meneer Chen. Marie Duduc. Terima kasih. Ada tugas. Kamu boleh coba tangani. Tugas apa? Aku mengajukan proposal ke Tuan Lu untuk mengundang Su Yu jadi juru bicara untuk proyek fase kedua Huayuan. Sungguh? Suyu jadi juru bicara kita? Bagus banget. Apa yang bisa aku bantu? Bisakah kamu menemuinya secara privat untuk bahas ini dan minta dia turunkan tarifnya? Yang artinya hemat uang untuk perusahaan? Itu seharusnya tidak masalah. Suyu sendiri sudah cukup kaya. Dan kita kan teman baik. Aku yakin dia akan setuju. Bagus. Kamu bisa tawar-menawar dengannya. Dan coba patok harga serendah mungkin. Dan jujur saja, aku yang ajukan proposal ini ke Tuan Lu. Karena aku ingin membantu Su Yu. Ini semacam bantuanku untuk membantunya melewati masa sulit ini. Aku mengerti. Jangan khawatir, aku tahu harus bilang apa. Meskipun belum tentu berguna. Aku percaya, dia akan berterima kasih padamu. Tidak, jangan salah paham. Aku tidak mau kamu kasih tahu dia. Itu ideku. Harapanku satu-satunya adalah melakukan sesuatu yang bisa kulakukan untuknya dalam diam. Aku tidak ingin memberinya tekanan atau membuatnya merasa berhutang budi. Kenapa kamu berpikir seperti ini? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu suka dia, apa salahnya? Kenapa harus disembunyikan? Tenang saja, aku yakin kali ini kamu bisa dapat poin plus di hatinya. Aku mengerti. Tapi aku cuma pria biasa. Tidak cukup baik untuknya. Jadi aku tidak ingin membuatnya kesal. Selama dia merasa nyaman, pahitnya cinta diam ini ternyata sepadan. Tolong jangan bicara begitu lagi. Aku jadi merinding nih. Kamu malu mengatakannya, ya? Biar aku yang bilang untukmu, oke? Lulen, kami pergi dulu. Cuma dengan lu? Tunggu sebentar. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Dah. Mana dia? Bohong lagi ya? Itu kamu rupanya. Kukira kamu tidak akan datang. Tapi ternyata cuma butuh waktu lebih lama untuk datang. Kamu suka? Mau satu? Jangan-jangan kamu bosan banget. Sampai mau ajak aku main ini? Ada masalah? Kalau cuma itu yang mau dikatakan, aku pergi dulu. Stop. Bisa nggak jangan so keren gitu? Kira kita lagi main drama romantis? Santai aja, tadi aku bikin ini buat ngabisin waktu aja. Sambil nungguin kamu.
Jadi ada sesuatu? Gak boleh dateng kalau nggak ada apa-apa. Ngapain ketemu kalau nggak ada urusan? Cuma mau tes aja, jangan-jangan kamu ngumpet. Emangnya kenapa? Gue kan nggak utang. Beneran? Ulangin lagi. Ya sudah. Gue utang. Puas sekarang? Dasar tukang ngitung. Akhir-akhir ini kan nggak sibuk banget. Lucu ya diliatin kayak gitu. Lumayan lucu sih. Ngomong-ngomong, Oh no, gue harus ke rumah sakit jemput Paman Lee. Kalau cuma gitu, gue pergi dulu. tunggu. Buru-buru banget sih? Kalau ada urusan, cepat-cepat bilang. Gue buru nih. Dasar tidak sabaran. Gak mood ngomong sekarang. Oke, ngerti. Pak Lu, lain kali. Kalau lagi bosan banget, mending nanem bunga atau tumbuhan. Atau jalan sama cewek-cewek. Terserah deh. Yang penting jangan nipu gue lagi, oke? Dah, Tunggu dulu. ada apa lagi? Gue temenin kamu pergi. Nih, untukmu. Ngapain dikasih? Walaupun kamu laki-laki yang banyak tingkah, sebenarnya kamu bukan orang jahat. Jadi ini hadiah buat terima kasih. Ambil. Langsung dimakan aja. Terima kasih. Untuk apa? Masih ngeyel juga ya? Siapa yang beliin AC buat Paman Lee? Siapa yang bayarin tagihan rumah sakit diam-diam? Terus pindahin ke kamar VIP? Jadi intinya, gue harusnya terima kasih sama kamu untuk semuanya. Sudah kubilang berkali-kali itu bukan aku. Baik, bukan kamu. Semuanya adalah hadiah dari langit. Lupakan saja. Kamu gak bisa main. Sebagai hadiah dari langit, oke? Terima saja. Apa? Aku paling benci tiramisu. Lihatlah dirimu. Kalau ada masalah, cari cara untuk menyelesaikannya. Kenapa marah-marah sama tiramisu? Kenapa kamu selalu pakai masker? Jangan pikir kamu bisa baca pikiranku. Sudah kukatakan bukan aku, sudah titik. Aku pergi. Lucinuo. Dia kenapa sih? Perasaannya mudah berubah. Luar biasa. Baru tadi tertawa bercanda. Tiba-tiba marah. Aku kesal banget. Liulin. Kamu terlalu antusias dan terlalu baik. Urusan Paman Lee adalah urusanku. Sepertinya aku harus coba Paman Lee. Tidak boleh. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Ngapa takut? Kalau tidak berbuat salah, Kepalamu ada masalah. Kenapa sudah balik? Cuma semenit? Mau menguping aku, ya? Tidak ingat apa yang kukatakan. Di atap? Jangan ganggu aku tanpa alasan. maksudmu aku masih boleh ganggu kalau perlu? Ngapa susah banget ngobrol sama kamu? Itu juga yang ingin kutanyakan. Tarik napas dalam-dalam. Santai, tenang. Tuan Lu, kalau tidak ada lagi yang dibicarakan, silahkan pergi. Dari mana kamu tahu aku tidak ada yang mau bilang? Pasti kamu pernah dengar cerita si penggembala yang bohong. Kan? Kamu pikir setelah diganggu kamu berkali-kali, aku masih percaya kamu? Gak nyesel ya? Ngapa aku harus nyesel? Tur ke Korea Selatan? Untuk 2 orang? Apa ini? Emang beneran bego atau cuma pura-pura? Gak ngerti? Mau ajak aku jalan-jalan? Kita berdua? Jangan lebay deh. Ini dikasih teman aku. Sayangkan kalau nggak dipakai. Terus kenapa nggak cari orang lain aja? Kenapa nggak Yumin? Dia?
Nggak bisa pergi. Kenapa? Ya nggak bisa aja. Kok curious banget sih? Pak Lu, jangan-jangan ditolak dia? Aku ingatkan dulu bilang, dirimu dikelilingi cewek-cewek cantik. Kok pas mau dipakai ditolak semua? Kayaknya enggak. Sesakti yang selama ini diomongin ya. Cewek cantik kan manja-manja. Pas nggak harus makan kinci tiap hari. Dioyak. Pada nggak ada yang mau pergi. Aku nggak ada pilihan lain. Aku tahu kamu hemat-hematan. Jadi terpaksa deh nyari kamu. Bagus. Jadi sekarang aku yakin banget. Bakal aku bawa. Segitu senengnya jalan sama aku Korea? Bikin kamu seneng banget? Aku ingat kamu bilang, nggak ada pilihan lain. Iya, benar. Ya udah jangan merengut. Soalnya ini tiket kan hadiah. Jadi dijual ke aku dengan diskon dong. Lagian kamu juga nggak mau pergi. Mantap. Deal ya. Rezeki nggak kemana. Langsung jatuh di depan aku. Makasih banyak ya, Sinuo. Aku hargai banget. Aku belum bilang ya loh. Ngaku aja deh. I know you are a man of contradictions. I'll send you the money tomorrow. Hang you. Tiramisu. Here you are. W1. Mom, W, what are these? Didn't you see them all? Appa Camu asking me? How can you hire people to stalk Shinua? You're right. I asked them to take these photos. Why did you do this? If I didn't this, how could we know what Lu Shinua has done? They will be in love with each other. But you, my silly girl, still waiting without hope. So what should I do after knowing this? Apart Dari being exposed to such brutal truth, Appa else can I do? Please tell me. So you choose to escape because it's hard to face it? Oh, APA? Should I accept it? Don't worry. Now I know this. I won't just sit and do nothing. I've got it all figured out. I'll go meet Lu Shinua's mother. Min, this time I will try to make Lu Shinua accept you, and you'll become his girlfriend. Mom, don't do that, okay? You know that. Shinua's mother doesn't like me either. All right, you don't have to say that. No matter what you say, I'm going to do it anyway. You've been with Shinua for years. Now you have to watch him being attracted by a woman out of nowhere. I can't accept it. What are you talking about? Shinua and I didn't go that far. Besides, what position do we have if we go to see his mother? Position? Shinua has made a promise to you. And to our family. That is our position. Why did we lose you, Dad? Why have you been by his side for years? Now look what her son has done. Shouldn't she show up and say something? Mom, if you really want to do something for me, leave this to myself. Cow. Lu Lin, Manager Chen, masih di sini? I've been caught in some business stuff. I can give you a ride. Thanks, I'll take the bus. Get in the car. I've got some business to discuss with you. Oke.
went to the TV station for the contract, right? Have you taken this opportunity to show your love for Suyu? Kill two birds with one stone. You're kidding me. I wouldn't dare. We're in different worlds. You should think like that. If you like her, then tell her. It's up to her to the Cidiwet her to accept it. But it's up to you to the Cidiwet her to say it. Has she ever mentioned me? Yeah. But she is a person who barely expresses her feelings. I don't know what she was thinking about it here. But don't worry. There is a chance as long as you keep trying. This is how women do so many mess. They mean not what they say. You don't need to comfort me. I know who I am. So I'll just keep the beauty of distance. It's your business, Anyai. You are the one who suffers. Alright, skip this topic. Let's leave it to fate. Have a drink. Okay. Hang you. Apa yang kamu lakukan? Feel free to drink. I'm not thirsty. Look at you. Hesitating over a bottle of drink. Jarak antara kita tidak lebih dekat daripada aku dan Suyu. Aku akan mengandalkan bantuanmu di masa depan. Jadi ini suap kecil. Ini menunjukkan rasa terima kasihku padamu. Baiklah. Aku hampir lupa. Apa? Kamu bilang ada urusan yang ingin dibahas denganku. Kamu benar. Ambil dokumen ini dan baca dengan teliti. Apa ini? Arsip rencana publikasi klasik yang dibuat oleh Departemen Periklanan kami. Bawa pulang dan pelajari dengan saksama. Mungkin ini berguna untukmu dalam menangani proyek WUSI. Hebat. Aku baru-baru ini mengerjakan proyek itu. Bikin pusing 7 keliling. Sulit sekali mencari solusi yang ideal. Mungkin ini bisa membantu. Terima kasih. Santai saja. Ide bagus selalu datang secara tiba-tiba. Terkadang kita hanya perlu sedikit keberuntungan. Oh begitu. Terima kasih untuk tumpangannya. Aku akan coba bantu kamu dengan Suyu. Terima kasih banyak. Nah, itu yang ibu dengar. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Halo, Manager Chen? Aku tidak sengaja menaruh dokumen yang kubutuhkan di folder yang barusan kuberikan. Bisa aku ambil sekarang? Oke, silakan naik. Oke, terima kasih. Dah.
Liu Lin, ada apa? Kepalaku. Wajahmu kenapa pucat? Kamu baik-baik saja? Liu Lin. Liu Lin. Liu Lin. Liu Lin. Liu Lin. Liu Lin. Liu Lin, sadarlah. Liu Lin. Liu Lin. Tuan Lu, kenapa kau di sini? Dia kenapa? Aku tidak tahu. Aku datang ambil map dan tiba-tiba dia pingsan. Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Baik. Tempatkan di mobilku. Tempatkan di mobilku. Ini. Cepatan. Tuan Lu, mengapa kau ada di sana? Itu urusanku. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi antara kalian? Kok bisa tiba-tiba pingsan? Aku tidak tahu. Mungkin karena tekanan kerja yang berat. Dia sibuk sekali dengan rencana publikasi. Kurang tidur yang berkualitas. Ini semua salahku. Aku terlalu menekannya. Sudah, kau bisa pulang sekarang. Aku akan menunggu di sini. Tuan Lu Jia. Pergi sana. Sampai jumpa, Tuan Lu. Hubungi aku jika butuh sesuatu. Kesempatan bagus. Hilang begitu saja. Dokter, apakah dia baik-baik saja? Gadis ini mencoba bunuh diri. Bunuh diri? Itu tidak mungkin. Mengapa kau berkata begitu? Cara lainnya, bukan disebabkan masalah kesehatan. Seperti overdosis. Obat mengandung valium. Valium? Kau yakin? Diagnosisnya sudah pasti? Untuk memastikan, perlu tes darah. Dan pemeriksaan dengan peralatan. Tenang saja. Nyawanya tidak dalam bahaya sekarang. Aku jamin itu. Dia tidak dikasih obat, kan? Tidak. Sekarang dia sedang tidur. Semua indikator fisik normal. Dia akan baik-baik saja saat bangun. Dan sudah kami beri obatnya. Jika semuanya baik-baik saja, dia akan bangun dalam setengah jam. Nanti kamu bisa bawa dia pulang. Dan biarkan dia istirahat yang cukup.
Oke, terima kasih. Sama-sama. Pak, saya yang ambil ini. 65 yuan. Ya, Terima kasih, Pak. saya yang harus berterima kasih. Dah. You man, Manajer Chen, kok ada di sini? cuma lewat aja. Belanja? Cuma jalan-jalan santai. Baru pulang kerja? Enggak, tadi ke rumah sakit sama Pak Lu. Ngapain di rumah sakit? Bukan apa-apa kok. Jangan mikir yang macam-macam. Saya aja belum mulai mikir. Ada apa dengan Sinuo? Enggak, dia baik-baik aja. Bikin kaget aja. Terus ngapain ke rumah sakit? Jujur, emang biasa aja. Apa? Ada rahasia apa? Ngapain harus disembunyikan dari saya? Seorang rekan kerja cewek. Sakit. Jadi saya sama Pak Lu antar dia ke rumah sakit buru-buru. Sekarang Sinuo di mana? Lagi jagain dia di rumah sakit. Dia suruh saya pulang. Pak Lu baik banget suruh saya istirahat. Beneran kok. Rekan kerja siapa itu? Anak baru di divisi saya. Cewek cantik. Lulen? Iya, kamu kenal dia. Nggak terlalu. Mau kemana? Aku bisa anterin. Ke Papa. Rumahku dekat sini. Tinggal beberapa langkah lagi. Kalau gitu sampai jumpa. Manager Chen. Ada apa lagi? Mereka di rumah sakit yang mana? Yang satu di mana? Kita melakukan pemeriksaan fisik. Kamu mau ke sana? Nggak. Aku cuma tanya-tanya aja. Oke, sampai jumpa. Oak. Bikin susah aku aja ya? Lu Sinuo, kamu pikir nggak ada yang tahu? Hubungan antara kamu dan Yumin? Kamu baik-baik aja? Apa ini? 2 jari. Aku kan bukan orang bodoh. Itu yang aku khawatirkan. Ini tempat apa? Kita lagi di rumah sakit. Kenapa aku di sini?
Nona Silly, kamu hilang ingatan ya? Ya enggak lah. Tapi aku ingat aku lagi di rumah. Sama Chen Peng. Kenapa kamu di sini? Dia dan aku bawa kamu ke sini bersama-sama. Aku baru aja suruh dia pergi. Kenapa kamu pegang tangan aku? Tolong dong. Santai, santai aja. Gimana perasaan kamu sekarang? Pusing. Nggak ada tenaga sama sekali. Kenapa aku merasa sangat lemah? Apa aku lagi mimpi? Iya, betul. Lagi ngapain? Masih sakit? Pasti dong. Masih kayak lagi mimpi? Aku nggak akan adain kamu di mimpiku. Jujur aja deh. Kamu ini wanita yang kontradiksi ya? Aku yakin kamu selalu adain aku di mimpimu. Sombong banget. Kamu nggak tahu terima kasih ya? Aku yang nyelamatin kamu. Aku di sini semalaman nemenin kamu. Kalau nggak mau terima kasih, ya minimal lebih ramah dikit dong. Baiklah, terima kasih. Makasih udah nyelamatin aku. Terima kasih, bos. Cukup? Apa yang terjadi sama aku? Apa kata dokter? Dia bilang kamu mungkin kelelahan atau mengantuk. Atau kamu sudah makan atau minum sesuatu yang tidak sehat. Hanya itu? Sama sekali tidak membantu. Terserah. Kata mereka kamu akan baik-baik saja asal bangun. Kamu mau apa? Kamu? Tolongin aku. Bicara sama aku? Kakiku terlalu lemas. Apa? Terima kasih. Sama-sama. Kasih tanganmu. Cepetan. Ayo. Aku minta tolong, bukan minta dipeluk. Kenapa kamu sulit banget? Ini, ayo. Santai aja. Jujur, setelah lihat lebih dekat, aku rasa kamu tidak jahat-jahat amat. Tentu saja tidak. Itu cuma yang aku tunjukin ke orang. Tapi sebenarnya aku baik dan positif di dalam. Sebenarnya punya bahu pria untuk bersandar. Tidak buruk. Tentu, sekuat apapun wanita. Kadang dia juga lemah. Di saat susah, dia ingin punya bahu pria untuk bersandar. Tidak ada yang perlu malu. Beneran? Nggak akan dikira perempuan murahan? Tentu saja tidak. Kamu benar. Saat orang sakit, bukan cuma tubuhnya yang lemah. Hatinya juga jadi lemah. Gak apa-apa lemah. Bersandar saja padaku. Bahuku untukmu. Kalau gitu, terima kasih. Kamu bisa baca pikiran aku? Ya, kurang lebih. Gimana bisa? Tebakan aku. Tebakan yang bagus. Iya kah?
terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Artinya kita terhubung secara intuitif? Tentu saja tidak. Shinua. Yumin, kenapa kamu di sini? Aku nggak enak badan. Jadi aku datang ke dokter. Kamu baik-baik aja? Parah nggak? Nggak apa-apa, Shinua. Yumin, hari ini aku nggak enak badan. Jadi Pak Lu anterin aku ke sini. Nggak ada apa-apa. Tenang aja. Ke Papa. Aku ngerti. Shinua selalu perhatian sama rekan kerjanya. Harap kamu tahu itu. Betul kan, Shinua? Agak begitu. Asal jangan salah paham. Masa ya aku salah paham? Kamu nggak perlu jelasin. Terserah kamu. Shinua bakal salah paham sama aku. Aku nggak bermaksud begitu. Maksudku, Pak Lu itu bosku. Aku sangat menghormati dia. Beneran nggak ada apa-apa antara kita. Kamu sakit, jadi aku anterin ke rumah sakit. Apa yang memalukan dari itu? Kamu udah kerja di sini beberapa hari. Gimana rasanya? Kamu udah ke Danau, pusat kota. Sama sekarang lokasi proyek. Ada ide nggak di pikiran? Di rapat terakhir. Aku seharusnya nggak bilang begitu. Tapi itu bukan masalah pribadi. Kamu cukup kenal aku. Aku orangnya belak-belakan. Saran kamu bukan ide yang buruk. Cuma kurang cukup bagus. Gak beda jauh dari ide lain. Kurang unik. Sekarang kamu lebih paham. Nanti waktu bikin rencana. Bikin yang praktis, oke? Hei, bosmu lagi ngomong sama kamu. Denger nggak? Aku nggak suka ngomong sama orang tak tahu malu. Tak tahu malu? Yang aku lakukan cuma berbaring di kasur bersamamu sebentar. Gak ada malunya. Aku harus bilang kamu. Kamu yang duluan. Itu cuma kecelakaan. Aku yang duluan. Baiklah. Jadi aku terima itu kecelakaan. Tapi aku jijik sama yang kamu lakukan. Apa yang kulakukan sampai kamu jijik? Jelasin ke aku. Kamu udah 4 hari diusi. Setiap habis makan malam. Entah ke bar atau klub malam. Asyik cari kesenangan. Mabuk sampai harus diantar orang lain pulang. Kamu kesini kerja? Atau main-main? Kamu bukan bosku, kan? Aku gak butuh izinmu buat apapun. Kamu gak berhak kritik aku, kan? Tentu saja kamu bos. Siapa aku mau kritik kamu? Aku gak mau ikut campur urusanmu. Kamu mau apa terserah. Tapi kamu gak boleh. Lanjutin. Kamu gak boleh kecewakan Yumin. Yumin? Jelasin dulu. Ngapa kamu sebut nama Yumin? Tentu saja aku harus sebut dia. Yumin baik banget dan lembut. Dia suka banget sama kamu. Tapi kamu malah asyik sama cewek lain. Gak boleh perlakukan dia seperti itu, kan? Kayaknya aku harus jelasin. Hubungan aku sama Yumin. Gak usah. Aku bisa lihat. Kamu tipe laki-laki selingkuhan. Makan di piring tapi mata sama yang dipanci. Jadi bilang, kamu dipanci atau di piring? Kamu cemburu? Lucu banget. Ngapa aku harus cemburu? Aku gak peduli kamu ngapa. Jangan berhayal mulu. Aku bilang, aku ada kerjaan. Sampai jumpa. Bulu, ini dari Shanghai.
Cepat sekali. Hello? Ini Ibu Lu? Siapa ini? Hello, Mercu Yumin. Aku Ibu Yumin. Aku anggap Sinuo. Sudah bilang tentang kami, kan? Bisa tahu ini tentang apa? Mercu Yumin, Begani Seratenya. Ini tentang hubungan Sinuo dan Yumin. Sepertinya ibu sudah tahu. Sepertinya Sinuo benar-benar cinta Yumin. Kalau dia benar cinta, menurut ibu, harusnya dia hargai Yumin dan serius, tapi malah, Sinuo menyakiti Person Yumin. Dia dan seorang staf perempuan. Seperti pacaran. Aku telepon minta tolong. Mungkin ibu bisa bilang ke Sinuo, harus setia dan jujur. Tapi tentu saja, aku tidak mau ini. Merusak hubungan baik antara keluarga kita. Aku hargai perhatian ibu. Tapi aku ingatkan, walaupun Sinuo cinta Yumin, mereka belum resmi menikah. Jadi tolong jangan panggil aku Mercu Yumin. Dan aku tidak perlu ibu kasih tahu cara didik anakku sendiri. Ibu tidak perlu khawatir. Kalau ibu tidak ada kerjaan lain, coba didik anak perempuan ibu sendiri. Mercu Yumin, Tunggu. Konyol. Omong kosong. Kamu di mana, Ken? Hentikan perjalananmu. Pulang ke Cina. Ya, pulang ke Cina. Aku perlu kamu periksa Sinuo. Selesai. Puas? Cukup baik. Sudah. Hangat tapi juga seru. Suyue, kamu memang jago. Eyo, jangan muji-muji. Kita di sini lama banget. Aku lapar nih. Ayah, yuk kita makan. Makasih. Sama-sama. Tolong urus sisanya. Tentu, itu tugasku. Liu Lim perginya kemana sih? Dia ninggalin aku sengsara begini. Dia ninggalin kita sengsara begini. Semua ini harusnya tugas dia. Tapi sekarang kita yang di sini. Aku yang nawarin ngurusin semuanya. Aku rasa agak ogah-ogahan nih. Nggak ogahan sama sekali. Aku yang mau. Terus, mau makan apa? Nggak tahu. Apa aja. Boleh aku masakin di tempatku? Aku nggak tahu kamu bisa masak. Tentu bisa, dan aku jago. Kamu lupa? Aku pernah kirimin kamu sup. Oh, ayo. Sekarang aku ingat. Supnya enak, mantap. Mau coba masakanku yang lain? Boleh aja. Dijamin puas. Ayo tunjukin jalannya. Oak. Pak Lu harusnya di sana. Itu dia. Pak Lu. Pak Lu. Pak U sudah di sini. Bawa mereka. Dan kelilingin di distrik A. Oak. Aku akan antar kamu keliling. Oke, sampai jumpa. Pak U, mari bicara di sana. Jadi, ada kabarnya? Nggak ada. Dia perginya kemana ya? Jangan khawatir. Kita akan ketemu kalau terus cari. Tolong, dong. Aku berhutang budi.
Jangan sungkan. Senang bisa membantu. Oke, terima kasih banyak. Tolong periksa lebih banyak rumah sakit. Aku akan kirim orangku ke setiap rumah sakit. Aku heran. Kau sudah lakukan begitu banyak. Untuk wanita yang menyanyi di klub malam. Apakah dia worth it? Ini tidak ada hubungannya dengan itu. Aku harus temukan dia secepatnya. Kau bawa perburuan wanita ke kerja. Kau pantas disebut mesum. Lady tidak setia. Kenapa aku tidak sadar sebelumnya? Kalau kau tidak bisa diandalkan, Jinggu, aku belikan makanan, ayo makan. Kau dengar aku? Kakakmu suruh aku jaga kamu. Kamu harus makan sesuatu. Jinggu, ada apa? Apa yang terjadi? Jinggu, Jinggu. Kamu kenapa, Jinggu? kenapa bawa aku ke sini? Gak ada alasan. Cuma nongkrong di pinggir danau. Dan santai. Lagi buat film? Pernah lihat danau secantik ini sebelumnya? Ini disebut cantik? Nggak, belum pernah. Di kampung halamanku, di timur laut. Cuma ada waduk. Di hulu desaku. Gimana perasaanmu? Dibandingkan dengan waduk itu? Ya, airnya jauh lebih banyak. Dibanding waduk. Lucu apa? Memang airnya jauh lebih banyak. Dibanding di kampung halamanku. Itu faktanya. Bisa jawab pertanyaannya. Dari sisi emosional? Maaf, nggak bisa. Jadi emosional bukan gayaku. Dengan imajinasi yang begitu kurang. Aku mulai meragukan. Apakah kamu seharusnya kerja di departemen periklanan? Itu hal yang beda, oke? Tentu saja aku punya imajinasi. Aku cuma lebih suka realistis. Hidup sudah cukup sulit. Nggak ada gunanya berpura-pura. Seolah punya perasaan yang kaya. Aku suka sederhana dan terus terang. Dari atas sampai bawah. Aku mau jujur sama perasaanku. Aku nggak perlu pura-pura puitis dan sentimental. Tahan. Tahan. Ada apa sih? Kamu ngapain? Ini tentang apa? Jangan berasumsi. Kalau sesekali bersikap manis, bisa ubah citra negatif jadi positif. Apa ada yang bilang? Kalau waktu kamu polos kayak gini, itu agak lucu? Nggak bisakah kamu ngomong yang baik-baik? Itu bukan menghina. Aku nggak bilang buat ngejek kamu. Kayak yang kamu bilang. Maksudku sederhana dan terus terang. Buatku kedengarannya nggak enak. Nggak ada yang bilang aku lucu. Tapi dari sudut pandangku, kelucuan nggak berarti banyak. Yang penting itu bahagia. Aku nggak peduli orang lain mikirin aku gimana. Kenapa aku merasa? Sejak kita datang Wusi, kamu jadi seperti orang yang berbeda. Sulit banget melihat dalam dirimu. Beneran? Aku selalu kayak gini seumur hidup. Nggak, kamu nggak pernah. Sejak kita sampai di Wusi, kamu udah ke klub dan bar. Semua tempat fancy itu. Kenapa itu bikin kamu risih? Kita jauh dari rumah.
Jadi itu bikin kamu lebih perhatian sama aku, ya? Kamu ngapain? Aku cuma. Kamu cuma apa? Kamu ngapain? Lusinuo, dengar. Aku bicara serius nih. Mulai sekarang, kita harus jaga jarak. Jaga jarak? Kamu lagi main mundur biar maju ya? Kamu ngapain sih? Beneran bisa jaga jarak sama aku? Kuanggap tidak. Kamu ingat gak malam itu? Gimana aku peluk kamu? Jadi kamu ingat kejadian malam itu? Dasar pembohong. Kamu mau apa? Udah ah. Lusinuo, dengar aku. Sejak kita sampai sini, kamu udah berkali-kali mau manfaatin aku. Mulai sekarang, bagiku kamu tetap playboy. Memang begitu anggapanku. Boleh saja. Aku juga gak berniat ubah itu. Halo? Ada apa? Hello, Sinuo, ini aku. Jinggu kenapa-napa. Jinggu kenapa? Dia main game komputer. Tiba-tiba pingsan. Bawa dia ke rumah sakit. Kami udah di UGD. Aku cuma nelpon kasih tahu. Cepat balik ya. Oke, aku segera balik. Tetap kontak. Jinggu kenapa? Gak tahu. Dia pingsan, sekarang di rumah sakit. Ayo kita balik. Kalau udah sampai kota, aku bisa pulang sendiri. Kamu pergi ke rumah sakit. Aku naik taksi. Kok kamu dingin banget sih? Jin minjamin kamu lebih 200.000 yuan. Kamu utang budi, dia bantu kamu. Pernah dengar rasa terima kasih? Ya pasti aku berterima kasih. Dia lagi di rumah sakit. Kamu gak mau jenguk. Menurutku itu bukan bersyukur. Setidaknya tunjuk sedikit perhatian. Aku akan berkunjung saat waktunya tepat. Ini bukan urusanmu. HMPH. Apa? Aku lakukan ini untukmu. Aku mencoba menyelamatkanmu dari masalah. Tak tahu terima kasih. Maksudmu Yumin? Kamu takut bertemu dengannya? Dia perempuan yang lembut dan baik. Mengapa aku harus takut padanya? Jadi kamu merasa bersalah? Mengapa aku harus merasa bersalah? Aku tidak melakukan hal yang menyakitinya. Jadi kamu tidak takut padanya. Dan kamu tidak merasa bersalah. Mengapa kamu menghindarinya? Aku serius bertanya padamu. Jika bukan karena Yumin, akankah kamu mulai punya perasaan padaku? Kamu benar. Tapi jumlah perasaannya tidak pasti. Beri aku perkiraan. Sedikit perkiraan saja. Pertanyaannya berdasarkan premis yang mustahil. Jadi aku menolak menjawab. Mengelak. Aku tak perlu jawabanmu untuk mengetahuinya. Tapi untungnya aku pria yang jujur. Dan aku tak menginginkan apapun darimu. Kalau tidak, jika kamu mulai mengejar-ngejar aku mungkin luluh. Siapa yang percaya kau tak mau apa-apa dariku? Brengsek. Apa yang kamu gumamkan? Bukan apa-apa. Mengejar-ngejar kamu? Tak perlu khawatir tentang itu. Kamu bukan tipeku. Aku lebih baik kejar Jinggu daripada kamu. Jadi katakan padaku, adakah hal yang Jinggu lebih baik dariku? Apa yang menarik darinya bagimu? Jinggu lebih manis darimu. Bukan yang bisa kamu bandingkan dengannya. Ceritakan lebih banyak.
Sudah jelas. Pertama-tama, dari segi karakter. Jingu itu polos, sederhana, dermawan dan baik hati. Itu tadi soal karakter. Sekarang penampilan. Dia itu bersemangat dan ceria. Lihat pilihan bajunya. Tampannya bukan main. Nggak kayak kamu, yang cuma punya baju, kemeja dan dasi yang membosankan. Kamu nggak bisa senyum. Kalau senyum pun jelek banget. Dengan muka masam itu. Kayaknya seluruh dunia berhutang padamu. Kamu gak ngerti apa-apa. Ini gaya GW. GW lebih suka citra pria dewasa. Dewasa? Gini aja deh, sekarang nggak ada yang suka pria dewasa lagi. Cewek-cewek pada cari yang youthful. Itu yang lagi diminati cewek zaman sekarang. Kamu meremehkan GW ya? Biar GW kasih tahu. GW gak gampang tunjukin sisi youthful. Begitu aja. Tapi kalau gak GW tunjukin, kamu bakal kagum. GW nggak terlalu liar. Potensi kayak gitu di dirimu. Tapi dengerin saran GW. PD berlebihan sama aja egois. Sinuo, kamu sudah kembali. Gimana kondisinya? Kata dokter sindrom komputer. Sindrom apa? Barusan bilang sindrom komputer? Baru dengar kali ini. GW juga baru dengar. Apaan tuh? Ya, dia kebanyakan waktu di depan komputer. Tiap hari begadang, ditambah makan nggak teratur. Dan semuanya numpuk. GW belum pernah lihat orang yang masuk rumah sakit karena ini. Dokter bilang apa soal pengobatannya? Nggak parah kok. Dikasih infus beberapa kali, dia akan baik-baik saja. Masalahnya, dia harus istirahat saat pulang ke rumah. Yang dilakukannya cuma main game komputer. Dia nggak pernah dengar perkataanku. Mari kita lihat apakah dia akan berubah setelah dirawat di rumah sakit ini. Itu karena walinya tidak menjalankan tugas dengan baik. Kamu ngomong apa? Nggak ada. Dia nggak dengar perkataanku. Perkataanku nggak ada artinya buat dia. Oke. Kalian berdua bisa pulang sekarang. Aku akan tinggal di sini bersamanya. Aku bisa tinggal. Kamu harus istirahat setelah perjalanan. Dengar saja perkataanku. Pulang dan istirahatlah. Pulang saja, ayolah. Lulen, kamu tinggal di mana? Aku akan antar kamu. Aku tinggal di tahap 2 gedung perusahaan. Aku lupa kamu beli apartemen di perusahaan kami. Baiklah. Terima kasih. Sudah makan belum? Belum. Belum? Ayo kita makan bareng. Oke. Ayo pergi. Yumin. Mau ngobrol nggak? Ayah. Setiap kali ketemu kamu, aku selalu ada yang mau dikatakan. TAPI.
Aku benar-benar ingin berteman dengan kamu. Aku rasa kamu orang yang baik. Benar kan? Aku cuma mau tanya, apa ada hal spesial yang terjadi saat kamu dinas dengan Sinuo? Spesial? Nggak ada yang spesial. Kamu bohong. Apa kamu nggak sadar kalau setiap malam dia pasti pergi ke bar atau klub malam? Jadi kamu tahu itu? Tentu saja. Aku pernah pergi dinas bisnis dengannya. Kenapa kamu terkejut sekali? Menurutku ini tidak mengejutkan. Kamu tahu apa yang pacarmu lakukan di luar sana? Dan kamu begitu tenang. Bagaimana bisa kamu mentolerir itu? Itu menggangguku, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa mengubahnya, tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Jadi aku harus menerimanya saja. Mungkin hanya aku yang bisa melakukan ini. Itu terdengar tidak normal. Kamu terlalu toleran dan murah hati. Apakah Lu Sinuo layak dapat toleransimu? Yah, ini bukan soal toleransi. Setiap pria punya sisi baiknya dan sisi gelap. Kamu bisa bilang aku membohongi diri sendiri, tapi aku hanya ingin mengagumi sisi baiknya dan mengabaikan sisi gelapnya. Seperti bulan. Ia berharap orang di bumi melihatnya terang dan putih. Tapi sebenarnya dipenuhi lubang dan kawah. Jadi aku lebih memilih menyimpan keindahan untuk diriku sendiri. Bulan mengelilingi rumah merah, membungkuk ke pintu sutra, bersinar pada yang terjaga. Mengapa bulan cenderung penuh saat orang berjauhan? Manusia alami duka, suka, berpisah dan berkumpul. Bulan mungkin redup atau terang, bulat atau sabi. Ketidaksempurnaan ini telah berlangsung sejak awal zaman. Semoga kita semua dikaruniai umur panjang. Meski berjarak ribuan mil, kita bisa berbagi keindahan bulan. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu membacakan puisi panjang dan terasa seperti mimpi. Tapi kita tidak bisa bandingkan pria dengan bulan. Kan? Tak peduli bulan cantik atau jelek. Ia jauh di atas sana. Jutaannya mil jauhnya. Tapi pria berbeda. Mereka ada di sekitar kita setiap hari. Gimana bisa kamu tahan-tahan dia setelah semua yang dia lakukan? Ya, kayaknya aku cuma harus. Buah aku, Sinuo itu kaya bulan di langit. Antara aku harus jauhin dia dari jauh banget, atau aku harus terima dia sepenuhnya. Aku tahu betul siapa diri aku. Dia di atas, aku di bawah. Tapi aku pengen terbang ke atas sana. Kayak Dewi Changge di bulan. Dia mau nari di bulan. Jadi dia harus tahan kesepian. Kamu dan aku beda banget. Mungkin karena kamu terlalu jauh dari dunia ini. Atau karena aku terlalu dekat sama dunia ini. Kita terlalu beda. Kamu salah. Kita itu mirip. Kita berdua terlalu dekat sama dunia ini. Kita pengen banyak hal indah di dunia ini. Liu Lin, sebenarnya aku kagum sama kamu. Tapi aku nggak bisa kayak kamu. Berusaha keras sendiri. Kamu mampu
Kamu bisa beli apartemen pakai uang sendiri. Kamu bisa dapetin yang kamu mau dengan usaha sendiri. Tapi aku nggak bisa. Aku nggak sekuat kamu. Sinuo adalah segalanya buat aku. Jadi aku bisa terima semua tentang dia. Tapi kamu beda. Benukan? Aku pergi dulu ya. Dadah. Dadah. Bulan. Cewek yang lagi jatuh cinta. Bego banget sampai nggak bisa mikir jernih. Kalau aku sendiri, kembali normal aja. Ayo. Sinuo. Hari ini kamu cepat banget. Ayah, aku bawain sarapan. Makan dulu terus pulang. Aku bisa tinggal di sini seharian. Ada apa? Lama banget gak lihat kamu setelah ini. Madame Sembab. Kelihatan tua banget. Seharusnya aku gak biarin kamu menginap semalam. Ini sarapan buat kamu. Makasih. Yumen? Sinuo. Berhari-hari gak ketemu, kangen banget. Boleh peluk sebentar? Cuma pelukan kecil. Anggap aja aku adik kamu. Baiklah, adik kecil. Kamu buta? Lihat jalan dong. Maaf. Sorry Ja. Aduh maaf banget. Gimana kalau aku tabrak kamu? Perhatikan jalan. Maaf. Hei, Pak. Dia sudah minta maaf. Bisa hormat dikit? Kamu gak punya orang tua? Gimana perasaanmu kalau orang tuamu diteriakin di jalan seperti itu? Sudah. Pergi aja.
hampir payah. Kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Terima kasih, Nona. Gak apa-apa. Tapi harus kukatakan, aku tidak tua, sama sekali tidak. Kamu bukan orang tua? Tentu saja tidak. Oh alah. Lapar. Nih, silakan. Makasih. Pasti enak. Awalnya mau kuberi ke temanku. Tapi kayaknya dia sudah makan. Pak. Pak, boleh dimakan semuanya. Bagus. Bagus. Sangat bagus. Pak, aku gak tahu kamu bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris gampang. Aku juga bisa bahasa Jepang. Konnichiwa. Dan bahasa Jerman, halo. Dan bahasa Spanyol, hola. Dan juga bahasa Rusia, private. Dan bahasa Italia, ciao. Tuan, bahasa Italia yang kau ucapkan terdengar agak aneh. Sepertinya yang kau tahu cuma cara bilang halo. Biar ku beritahu. Orang tua sepertiku. Tidak. Di antara orang seusiaku. Akulah yang paling berpengetahuan. Bisa kulihat. Aku tidak tahu cara bilang halo dalam banyak bahasa. Aku bisa mengajarimu. Oke, aku akan jadi murid yang baik. Bagus. Tapi kau tidak sering bertemu gadis cantik sepertimu yang mau belajar. Ada apa? Aku hampir lupa yang harus lakukan. Sambil bicara denganmu. Namaku Jean Can. Dan aku Liulin. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Terima kasih. Dah. Aku harus mencari Gu kesayanganku. Sampaikan salamku untuk Bu MU. Ok. Gu. Ayah datang menemuimu. Gu.